monitor yang satu ini itu ngaku smart. Apa iya? Mari kita review. Oke, akhirnya kita bikin video review lagi seperti biasanya. Dan kali ini kita kedatangan sebuah monitor terbaru dari Samsung, yaitu namanya adalah Samsung Smart Monitor M8. Benar sekali asisten saya. Nah, jadi namanya aja udah unik, Smart Monitor. Bukan Smart TV. Jadi emang kalau kalian tahu monitor itu biasanya cuma nampilin gambar dari laptop atau PC. Nah, ini sama sebenarnya, cuma ada unsur smartnya. Dia ini smart, pinter. Kok bisa smart? Nah, kita bakal bahas di video kali ini. Nah, tapi sebelum itu kita juga udah pernah bahas produk lain, yaitu Edifier, sebuah headset G35 yang ada kotaknya nyempil di ujung sana. Kalau kalian lihat tuh, nanti dibuletin aja, tolong. Nah, itu tuh di ujung. Nah, kalau kalian penasaran itu bagus atau enggak, bisa cek videonya di atas ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau misalnya udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kemasan dan juga paket penjualannya dulu. Nah, untuk kemasannya, ya boxnya gede ya, nggak ada yang spesial, cuman box coklat yang ya kayak monitor pada umumnya. Dan di dalam kotaknya kalian bisa ngedapetin satu unit smart monitor Samsung M8, base stand dan leher yang menyatu dengan bracket. Ada juga kabel power dan adapter sepanjang 1,5 meter, kabel HDMI, kabel C2C, dan kamera yang bentuknya slim. Kita juga ada dapat satu buah remote yang bentuknya mungil banget. Monitornya, remote-nya ada di sini nih. Nah, remote-nya ini. Kita juga ada dapat sebuah remote untuk kontrol si smart monitor ini. Unik ya, monitor tapi ada remote-nya gitu. Cara masang monitornya ke bracketnya itu juga gampang banget. Ya tinggal begitu kalian buka, dipasang aja bracketnya. Kemudian dia tuh ada satu baut yang kalian tuh tinggal pasang aja pakai pakai obeng. Itu gampang banget, terus tinggal diceklak. Nanti ada footage-nya di sini, jadi gua nggak asal bacot. Nah, gitu tuh caranya tuh. Gampang kan caranya? Oke, sekarang kita ngomongin soal desain. Harus gue akui desainnya ini kelihatan mahal, kelihatan apa ya, elegan, mewah gitu, tapi simple, tetap clean. Warnanya itu gading putih dan di bagian belakang tuh kayak ada tekstur apa ya, kayak tekstur jerami gitu. Yang kalau dipegang tuh ya enak banget. Dan ini tuh ukurannya sebenarnya besar, yaitu dia 32 inci, tapi nggak kelihatan terlalu besar gimana banget. Kenapa? Karena dia tuh monitornya tipis dan bezelnya tuh kalian lihat sendiri tuh tipis banget. Cuman ada dagunya aja di bawah yang itu normal banget. Kemudian untuk beratnya sendiri agak lumayan ya, karena emang 32 inci, beratnya itu ada di 7,2 kg. Dan ya nggak masalah lah ya, karena kan monitor begini nggak mungkin kalian angkat bawa kemana-mana gitu. Dia juga punya dudukan monitor tuh yang gede banget. Dudukan monitornya tuh raksasa, nggak raksasa banget sih, cuman ya termasuk lebar. Ini bakal memastikan buat monitor ini tuh tetap kokoh dan nggak bakal goyang kalau misalnya ada gempa. Nah, sekarang kita ngomongin urusan port. Untuk urusan port ini dia lumayan bejibun dan itu terletak di bagian belakangnya. Dia itu punya satu port HDMI 2.0, dua port USB Type A, dan juga satu USB Type C, dan juga ngedukung power delivery sebesar 65 watt. Dia ini bener-bener smart monitor sekali. Untuk speknya, monitor ini dia pakai resolusi 4K UHD atau 3840x2160 pixel dengan ukuran yang tadi gue udah bilang, yaitu 32 inci. Kemudian dia juga menggunakan panel VA yang sebenarnya tetap bagus dilihat dari berbagai arah ya. Kemudian juga kecerahan maksimalnya ada di 400 nit dan juga dia udah ngedukung HDR10+. Dia juga udah punya 3 mode yang bakal menyesuaikan dengan warna di tiap modenya. Yang pertama ada mode movie, dynamic, kemudian ada standard, dan juga ada eco. Nah, dia juga punya mode gaming yang memang dibuat khusus buat kalau kalian pas lagi mau main game. Mode game ini dia tuh ngebuat si monitor ini mengoptimalkan response time dengan game yang kalian mainkan. Jadi ya maksudnya lebih aman lah buat ketika kalian mau main game gitu. Samsung Smart Monitor M8 ini juga datang dengan built-in speaker yang surprisingly kualitas suaranya itu bagus loh. Kenapa? Karena termasuk yang nyaring, jadi kalau buat dipakai main game dan nonton film itu termasuk yang proper. Cuman memang menurut gua itu bassnya minim. Jadi ya lebih ke nyaring. Nyaringnya itu sih, volume suara nyaringnya itu yang gua nggak expect. Dan kalau misalnya kita bandingin dengan speaker built-in di monitor lainnya,
Menurut gue ini termasuk salah satu yang oke banget. Tapi kalau misalnya kalian punya speaker eksternal yang lainnya, itu better pakai yang itu aja karena biasanya kualitas suaranya udah lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dengan suara speakernya gimana, bisa cek footage berikut ini. Kemudian dia juga udah ngedukung Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5,3. Fungsinya buat apa nanti bakal kita bahas di belakang ya. Kemudian dia juga udah ngedukung fitur AirPlay yang bakal ngedukung ekosistem Apple. Jadi bisa connect tanpa bantuan kabel. Ini ada banyak banget fiturnya. Fungsinya buat apa? Kita bahas habis ini. Sekarang kita ngomongin soal fungsionalitas. Jadi memang Samsung Smart Monitor M8 ini emang unik karena dia bukan monitor biasa. Pertama, dia memang sebuah layar pada umumnya, pada basicnya. Jadi memang dia sebuah layar pada basicnya. Jadi dia memang layar yang bisa dipakai sebagai monitor biasa, untuk monitor PC dan juga monitor secondary. Dan juga dia bisa dipakai untuk fungsi-fungsi lainnya. Bahkan tanpa terkonek kemana-mana pun, dia juga udah bisa dipakai sebagai monitor standalone aja. Tapi karena ada nama smartnya, ada nama smart monitornya, nih gua pegang nih. Kalau misalnya kalian nggak connect kemana-mana, dia ini itu udah bisa dipakai buat misalkan nonton Netflix, browsing YouTube, dan nonton Prime Video misalnya. Itu karena dia udah punya OS sendiri, yaitu namanya Tizen dari Samsung. Jadi sebenarnya ini tuh mirip sama Smart TV, cuman ini smart monitor. Dia tetap monitor, tapi smart, cuman dia bukan TV. Mirip-mirip sebenarnya jadi sama Smart TV. Dari segi ukurannya, dia ini kan 32 inci ya. Jadi kalau misalnya kita buat pakai di jarak dekat, itu akan jauh lebih nyaman ketimbang TV yang ukurannya kan segede gaban ya. Dan memang fungsi dasarnya itu emang udah beda sebenarnya. Cuman dia intinya sama-sama smart. Nah, kemudian monitor ini itu enak banget kalau misalnya kalian buat pakai nonton film atau misalnya lagi kerja. Kenapa? Karena ukurannya gede dan dia juga punya ukuran resolusi 4K. Dan ini tuh udah oke banget buat segala kegiatan yang gue sebutin tadi. Kalian bisa cek footage-nya ketika kita lagi ngetes nonton. Berikut ini. Cuman buat main game menurut gue ini cukup aja. Kenapa? Karena dia cuman support di 60 Hz aja. Dia nggak lebih dari itu. Bukan seperti monitor gaming yang sampai 144 Hz. Enggak. Dia mentok di 60 Hz aja. Jadi kalau misalnya kalian main game di laptop sampai tembus di 100 FPS, nah dia nggak bisa nampilin sampai sesmooth itu. Tapi kalau misalnya kalian emang kebutuhannya bukan buat gaming mainly, tapi buat kerja dan nonton film, ini akan sangat cocok sekali. Emang buat lebih ke kantoran sih menurut gue. Orang kantoran atau kalau kuliahan kayaknya enggak deh, karena harganya akan gue review di belakang, tapi harganya agak tinggi ya. Jadi lebih cocok buat kantoran menurut gue. Kemudian yang bagusnya lagi, dia bisa di tilt sampai 90 derajat. Jadi bisa kalian merengin, nanti bisa kalian cek footage-nya di sini. Ini cocok banget buat kalian yang emang misalnya anak IT yang buat ngoding atau misalnya emang content writer yang emang suka nulis. Jadi bakal tampilannya lebih enak. Cocok banget buat dijadikan main monitor atau secondary monitor. Kemudian, satu hal yang unik, dia punya webcam bawaan. Nih, gue lepas nih. Nih webcamnya. Ini kita nggak beli, ini langsung bawaan dari sananya. Dan webcamnya ini tuh termasuk yang unik. Kualitasnya juga menurut gua sesungguhnya sih oke. Cuman bukan yang oke-oke banget, not so bad lah. Ya lumayan lah buat sebuah webcam gratisan dan pemasangannya pun gampang. Jadi kalian tinggal pasang aja bagian konektornya ini ke bawah, nanti gue contohin. Dan kalian tinggal pasang aja di bagian atas. Itu dia ada magnetnya, jadi kalian nggak perlu setengah mati buat pakainya. Menurut gue untuk kualitasnya ya not bad, nggak buruk-buruk amat. Cuman kalau misalnya kalian udah punya webcam yang lebih bagus lagi dari sebelum kalian beli monitor ini, itu bisa banget dipasang di bagian atas ini. Jadi ini sebenarnya cuman opsional aja sih kalau misalnya kalian belum punya webcam dari awal. Ada satu hal yang unik dari monitor ini, yaitu dia punya remote. Coba, sebuah monitor mana yang punya remote, yang dikasih remote? Ini jawabannya karena dia smart monitor.
Nah, jadi sebagai monitor standalone, dia ini banyak fungsinya. Makanya kita butuh remote sebenarnya buat ngakses si fungsi-fungsinya ini. Tadi gue udah sebut di awal, dia itu bisa bergerak sendiri sebagai standalone monitor karena ada OS yang namanya Tizen. Dan ini dia itu digerakin sama prosesor yang namanya itu MQM AI, dan dia bisa ngasih yang navigasi yang smooth dan juga responsif. Bahkan ini lebih smooth daripada Smart TV kebanyakan dengan harga yang you know. Nah, pertanyaannya nih, gimana kalau misalnya one day remote kalian tuh hilang? Nah, tenang aja, Samsung punya solusinya. Karena kalian bisa nginstal yang namanya aplikasi SmartThings di smartphone kalian dan bisa jadi secondary remote kalau misalnya one day ini rusak apa hilang atau ditelan bumi entah kemana. Fungsinya bakal sama sih, bakal gua kasih footage-nya nanti. Itu fungsinya sama banget buat monitornya, buat si remote ini. Cuman memang ngontrolnya tidak begitu nyaman menurut gua. Lebih enak pakai si remote-nya ini. Nah, untuk remote-nya sendiri menurut gua ini desainnya simple ya, kecil gitu, mungil. Kayak remote TV sih, ada tombol power segala macam, ada buat arrow control, dan dia juga ada shortcut. Untuk shortcut buat di Netflix, shortcut buat buka Netflix, Disney Plus, Prime Video, dan juga buat buka browser. Dan juga ada control home, volume, segala macam. Dan ini buat ngenavigasi ini enak. Ini buat ngenavigasiin volume itu enak banget. Tombolnya gue suka, cuman karena warnanya putih, mungkin kalau misalnya kalian jorok, lama-lama bakal kayak kusam dan kotor, tapi ya, it's okay. Nah, jadi kalian bisa ngelakuin banyak hal. Ini udah kelihatan dari remote-nya ya. Kalian bisa nonton Netflix, kalian bisa nonton Disney Plus, nonton YouTube, nonton Apple TV, segala macam, tanpa terhubung ke laptop atau PC. Jadi kalau misalnya PC kalian rusak, pengen nonton Netflix, nggak usah konekin ke laptop, langsung aja nonton dari sini. Itu bikin si monitor ini lebih wah aja gitu, fitur yang nggak kalian dapetin di monitor lain. Ada satu hal fitur yang sebenarnya unik dari sini, yaitu dia punya fitur olahraga. Fitur olahraga itu jadi kayak simpelnya gini, dia bakal ngasih lihat di sebelah kanan tuh ada webcam, nyalain kameranya, dan di sebelah kiri tuh ada bisa nampilin video dari YouTube. Jadi kalian bisa ngikutin si video olahraga dari YouTube itu. Jadi sambil kalian bisa ngacak gitu loh ibaratnya. Ini sebenarnya fitur yang penting-penting nggak penting sebenarnya. Cuman ya kalau misalnya kalian beli ya bisa dicoba lah. Cuma kayaknya nggak bakal banyak orang yang make sih sebenarnya fitur ini. Cuman kayak gimmick menurut gue. Tapi ya lucu aja gitu punya fitur kayak gini. Nah, satu hal lagi yang gue lupa, karena dia bisa diputar 90 derajat, kalian bisa nonton TikTok sampai tamat. Sampai capek kalian nonton TikTok bisa pakai ini, dan ukurannya gede men. Kesimpulannya, menurut gua nggak tahu ya, mungkin gua yang kelamaan di gua atau gimana, tapi kayaknya hampir nggak ada monitor yang macam kayak gini. Mungkin ada tapi nggak banyak. Tapi menurut gua ini kayaknya one of a kind sih, karena bukan smart TV ini, tapi smart monitor. Dia punya fungsi basic sebagai monitor biasa, tapi ada fitur smartnya, jadi kayak smart TV gitu. Cuman dia bukan smart TV. Secara fungsionalitas ini tuh dia bisa ngelakuin banyak hal sebagai selain dibuat sebagai monitor biasa ya. Sebagai monitor menurut gue dia bisa bekerja dengan baik. Ukurannya gede 32 inci. Kemudian dia juga ada webcam built-in-nya, nggak built-in sih, tapi dia webcam bawaan gitulah. Yang menurut gue kualitasnya oke lah. Dia juga udah punya internal speaker yang kualitasnya sayangnya emang so-so, cuman menurut gua wajar karena kita nggak bisa expect banyak dari sebuah monitor speaker bawaan monitor. Kemudian yang gue suka adalah panelnya. Dia pakai panel VA. It's okay VA karena memang dia bukan digunakan khusus untuk gaming, tapi warnanya oke dan enak banget buat dipakai buat nonton film. Buat nonton film aja udah oke ya, buat kerja itu oke banget. Kalau misalnya kalian buat dijadiin secondary monitor, bisa banget. Kalian bisa bikin jadi 90 derajat buat baca komentar, buat coding, buat nulis artikel, itu enak banget. Peruntukannya memang menurut gue ini untuk kerja sih, untuk orang yang kerja dan memang punya duit yang agak lumayan. Karena harganya ini ada di 7,9 juta. Harganya memang masuk akal sebenarnya sih, nggak berlebihan dengan fitur yang ditawarkan. Karena dia bukan monitor biasa, tapi smart monitor. Satu hal lagi yang menarik, kalau biasanya kita bahas monitor, itu monitornya flicker. Cuman yang tadi gue mention nih, yang dari tadi gue notice, ketika kita syuting dari tadi, ini monitornya sama sekali nggak flicker. Jadi emang kualitasnya udah oke punya. Satu hal yang menurut gue agak kurang adalah dia memang selain speakernya ya, dia tuh cuman ada support di 60 Hz saja. Jadi memang kurang begitu cocok buat kalian yang beli monitor ini khusus buat gaming. Karena ya seadanya aja gitu, nggak sampai bisa kayak 144 Hz segala macam, di 60 Hz saja. Karena emang peruntukannya beda.
Sekarang pertanyaannya, apakah ini adalah monitor yang cocok buat kalian karena dia smart monitor? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media, dan gue Yosi. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye.